Indonesia Raya dan jingle Pilkada Probolinggo tahun 2024. Kepada para sahabat dan insya Allah sampai kepada kita yang masih di sekarang. Mungkin teman-teman kemarin sudah sempat saya sampaikan beberapa kali dari media bahwa memang kita akan kembali melaksanakan yang namanya media gathering. Sebenarnya rencananya hari ini itu Selamat sore, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Belum ada namanya hari. Nah, fenomena itu yang karena ada beberapa perubahan. Kalau dulu mungkin media cetak itu punya ada batas waktunya untuk mengirimkan berita tiap hari dan dicetak untuk pemberitaan besok harinya, sehingga ada batasan-batasan waktu. Nah, sekarang kan tidak ada batasan waktu juga karena kebanyakan media online, so kurang yang media cetak. Jadi begini. Nah, apa kira-kira yang dimaksud dengan pers? Kalau di kamus bahasa Indonesia didefinisikan sebagai usaha percetakan atau penerbitan. Lanjut. Nah, apa saja peran sebagai pemilih untuk masuk dalam DPD? Itu bagian dari fungsi peran. Kemudian kalau fungsi pers menurut Undang-Undang 40 tentang pers tahun 1999, pers sebagai rakyat dalam pemilihan politik dan juga instrumennya lain partisipasi rakyat dalam evaluasi kinerja pemilihan itu. Ada reward dan punishment di situ. Nah, ini menjadi tugas orang untuk menyampaikan kepada masyarakat. Kemudian dengan kemajuan kecerdasan buatan atau AI ini juga yang banyak memproduksi dan menyebarkan misinformasi dan cepat juga memperburuk situasi. So, mulai terjadi di tahun 2019 ini yang paling kencang. Ya, dan orang juga pasti akan melihat itu di masa ini di tahun 2024, apalagi pilkada sekarang ini pilkada serentak nasional, seluruh daerah itu melaksanakan pilkada baik kabupaten kota maupun provinsi. Di tempat ini diundang karena mungkin setelah KPU saya kembali sebagai jurnalis. Saya bangga karena kita bisa hadir di sini. Artinya bahwa KPU masih konsisten melaksanakan undang-undang pemilu baik itu 17 maupun undang pilkada 2016 terkait dengan keterbukaan informasi. Ini wajib bagi KPU untuk keterbukaan informasi semua regulasi aturan main dalam melaksanakan pemilu maupun pilkada. Saya bangga ternyata komitmen KPU yang dulu waktu zaman saya sempat bikin MOU, KPU RI bikin MOU dengan media terkait dengan keterbukaan informasi. Ini wajib bagi KPU untuk memberikan informasi. Manfaatnya bukan KPU, tapi manfaatnya adalah kepada pemilih, kepada masyarakat pemilih. Ini penting diinformasikan semua terkait regulasi apa saja, baik itu hak pemilih, hak memilih, semua itu harus terinformasikan sesuai dengan regulasi aturan main undang-undang pilkada. Nah, karena ini pilkada, ini komitmen MOU KPU dengan media ini penting sekali karena ini di undang-undang amanat undang-undang wajib KPU melakukan, karena kalau cuma KPU sendiri menginformasikan kepada saya mungkin jangkauannya tidak, tapi kalau dengan teman-teman media mungkin bisa terinformasi terus sampai ke pelosok-pelosok, bisa aja begitu. Tetapi kita semua menyadari bahwa untuk melakukan kerjasama, saya tahu zaman saya waktu KPU doi-doinya banyak, kali ini kita lihat cuma sini. Tapi tergantung teman-teman yang mau bekerja sama untuk memberikan informasi kepada masyarakat itu penting. Ini wajib, ini amanat undang-undang, baik undang-undang 7 maupun undang-undang 10. Bahwa penyelenggara itu KPU, Bawaslu itu wajib hukumnya untuk melakukan informasi kepada masyarakat. Ya mungkin cuma PPS, PPK tidak cukup, tentu bisa bekerja sama dengan media. Karena media ini kan apa ya, agent of demokrasi. Tahu bahwa
untuk demokrasi ini menjadi lebih baik, tidak hanya teman-teman KPU tapi teman-teman juga media untuk memberikan informasi kepada masyarakat dengan sebenar-benarnya. Apalagi tahapan sobat jalan, kalau teman-teman yang suka bekerja sama dengan media, dengan KPU untuk menginformasikan, itu menurut kita sangat penting dan wajib. Kalau saya sebut tadi, Pak Ali menyebutkan apa tadi? Ada bentuk apa tadi? Pelatihan so jago semua ini teman-teman media. Kalau cuma mau ini sekarang ini regulasi, sedangkan buka di YouTube sudah tahu ini. Nah, regulasi tahapan semua itu, yang itu harus semua dipahami oleh teman-teman media, lalu itu dipublish kepada masyarakat. Itu yang paling penting. Kalau anggaran di KPU Polri cuma sebatas 500, lalu kerjasama dengan teman-teman media cuma sebatas itu juga wajib. KPU ini berhak dia memakai 10-20 media untuk sama-sama membangun ini demokrasi bersama-sama. Publish informasi itu hak KPU, tergantung dengan dana yang tersedia. Padahal sesungguhnya Pak, kalau orang betul-betul media yang ideal kan mau ada kontrak ini, nah orang wajib mau publish ini informasi toh sebagai ajian demokrasi orang wajib. Tapi kan sekarang ini ya orang bilang ini ada di anggaran apa-apa toh sebudget sekemampuan KPU bekerjasama dengan seluruh teman-teman media. Saya kira ini penting sekali. Saya bangga karena komitmen KPU untuk terus melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat itu lewat kerjasama dengan teman-teman media itu masih terus dilanjutkan. Sebagai mantan komsel tentu kami bangga, apalagi sebagai jurnalis kami bangga. Saya kira penting sekali dulu kita bersama ini untuk mari kita berembuk supaya pesta demokrasi di Polmo ini itu bisa berjalan dengan baik. Saya kira sekedar masukan ini buat teman-teman media. Kalau cuma begitu DP kontrol sudah kita terima apa adanya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi dia dalam posisi pers dalam tahapan pilkada 2023. Pertama, apakah wartawan dibolehkan untuk menjadi media sentral pada pasangan calon yang nantinya akan berkompetisi nanti. Yang kedua, apakah media yang sudah bermitra dengan KPU ini tadi kaitannya dengan bisa menjadi media sentral tadi? Kalau memang tidak bisa, apa konsekuensinya bagi wartawan? Banyak perusahaan yang dikontrak di sebelah, tapi dikontrak di sebelah juga, tidak ada masalahnya. Selagi materi memang, kalau memang ada materi yang bisa dirilis oleh teman-teman media, misalnya contoh menjatuhkan salah satu kandidat, artinya kami dari KPU bisa mempertimbangkan juga apakah diperpanjang atau tidak. Karena selagi itu tidak menyalahi aturan, kita pikir tidak ada masalah. Karena yang pasti kan teman-teman media rilis itu beritanya semua positif. Artinya kalau dia misalnya kandidat A, pasti yang dirilis itu adalah berita yang positif. Terkait kalau dengan kontraknya, kita pikir tidak ada masalah ya. Senior, mungkin ada masalah karena yang kerjasama itu adalah perusahaan, bukan wartawan yang bersangkutan. Mungkin itu, semoga bisa menjawab.